Materi kita hari ini adalah strategi dan tips untuk mencegah sengketa merek dalam bisnis. Nah, untuk kali ini kami dari Ambadar Ambadar, saya perkenalkan diri dulu ya, saya Raihan Faiz. Saya Lisa Karismawati. Ya, kami associate dari Ambadar Ambadar, dan kali ini kita akan membahas mengenai sengketa merek nih, Mbak Lisa. Jadi teman-teman nanti bisa ada hal-hal yang mungkin mau ditanyain, ataupun misalnya ada hal-hal yang masih penasaran terkait dengan merek, bisa langsung ditanyain nanti di akhir aja. Oke, baik, kita akan lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita tadi udah sedikit menjelaskan profil perusahaan kita. Jadi kita adalah Ambadar Ambadar, yaitu law firm yang sudah bergerak di bidang kekayaan intelektual yang telah berdiri sejak 1965 hingga hari ini. Jadi buat teman-teman, kantor kita udah lama berdiri, dan kita juga memang adalah kantor hukum yang menangani kekayaan intelektual. Nah, dan pekerjaan yang kita lakukan juga selain untuk melakukan pendaftaran dari merek, paten, desain industri, dan lainnya, kita juga ada memberikan jasa terkait sengketa kekayaan intelektual yang juga secara litigasi dan non-litigasi. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang bermasalah atau bersengketa dengan kekayaan intelektualnya, bisa berkonsultasi dengan kami di Ambadar Ambadar. Baik, nah kayaknya kita udah bisa masuk ke langsung ke materi. Nah, jadi teman-teman, poin-poin apa sih sebenarnya yang akan kita bahas pada hari ini gitu. Jadi ada 5 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, yaitu adalah pemahaman dasar tentang merek. Lalu yang kedua, ada permasalahan merek di Indonesia. Yang ketiga, ada contoh kasus. Lalu yang keempat, pentingnya perlindungan merek. Dan yang terakhir, tips and trick menghindari sengketa merek. Mungkin ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Apa sih sebenarnya tips and trick ini, gimana caranya biar kita tuh nggak kena sengketa merek gitu. Nanti kita bahas itu di paling terakhir gitu ya. Oke, nah yang pertama terlebih dahulu, nah sebenarnya permasalahan merek di Indonesia itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi permasalahan di Indonesia yang pertama, pemahaman merek masih cenderung rendah di Indonesia. Masih banyak ditemukan dijualnya barang-barang bajakan dan penggunaan merek-merek plesetan atau serupa dengan merek terkenal tanpa izin. Keadaan tersebut begitu mengkhawatirkan sehingga United States Trade Representative atau USTR memasukkan Indonesia dalam kategori Priority Watch List. Nah, apa sih Priority Watch List? Priority Watch List atau PWL adalah daftar negara yang menurut United States Representative dinilai memiliki tingkat pelanggaran kekayaan intelektual atau KI yang cukup berat. Nah, jadi di Indonesia ini sayangnya karena pemahaman yang masih rendah terkait dengan kekayaan intelektual, jadi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan nih teman-teman di Indonesia. Nah, seperti yang tadi disebutkan, pasti teman-teman mengetahui nih ada penggunaan merek-merek plesetan atau banyak orang-orang yang menggunakan merek-merek terkenal tanpa izin. Nah, itu masih menjadi permasalahan yang terus berulang terjadi di Indonesia. Sehingga salah satunya adalah akibat dari pelanggaran tersebut, kita masih masuk sebagai priority watch list, di mana negara kita masih diawasi secara ketat oleh khususnya negara Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang banyak terjadi pelanggaran kekayaan intelektual. Nah, ini berarti permasalahan ini dengan kita masih masuk dalam PWL, kita harus berpikir bersama-sama gitu ya, bagaimana caranya nih biar Indonesia tidak lagi masuk dalam priority watch list-nya Amerika Serikat. Karena ini berarti masih menjadi masalah gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita tahu nih gimana caranya biar kita tuh nggak kena dalam sengketa merek, kita harus tahu dulu nih pemahaman dasar dari merek itu sendiri. Baik, nah ini kita akan pertama-tama kita bahas mengenai apa sih sebenarnya itu merek. Nah, kita itu bicara mengenai kita udah punya undang-undang terkait dengan merek itu sendiri, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, atau bisa dibilang
Undang-Undang MID. Nah, di situ dibahas nih teman-teman, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan merek gitu. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Nah, jadi nih teman-teman, buat kalian yang masih nggak tahu apa sih sebenarnya merek, merek itu seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 ini, bahwa bentuknya bisa macam-macam. Bisa gambar, bisa logo, bisa nama, bahkan susunan warna, ataupun juga dalam bentuk 3 dimensi, bahkan suara maupun hologram. Jadi bentuk merek itu macam-macam teman-teman. Nggak cuman sebatas istilahnya yang tradisional ya. Kalau tradisional itu gambar, logo itu tradisional. Tapi juga non-tradisional seperti 3 dimensi, suara atau hologram pun bisa dijadikan sebuah merek gitu. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya biasanya ngedenger jingle-jingle gitu ya di iklan gitu, itu bisa jadi itu adalah sebuah merek karena sudah didaftarkan nih oleh pemiliknya sebagai merek gitu. Jadi untuk merek sendiri di Indonesia ternyata definisinya itu sangat luas gitu. Nah mungkin atau ada orang-orang yang menjual atau melakukan bisnis punya merek tersebut, itu bisa dikategorikan sebagai merek gitu. Nah kita lanjut. Nah selain dari undang-undang, kita juga bisa lihat dari KBBI ini. Apa sih sebenarnya pengertian dari merek gitu? Merek itu tanda yang dikenakan oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap atau tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Lalu juga bisa disebut kegagahan, keunggulan, dan kualitas. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya melekat ya dalam merek gitu untuk menunjukkan sebuah kualitas, keunggulan suatu produk. Nah, biasanya ada mereknya nih. Jadi teman-teman biasanya juga pasti punya merek-merek atau untuk barang-barang tertentu pasti punya merek-merek favorit nih. Nah, itu sebenarnya salah satu fungsi dari merek tersebut gitu. Tadi kita udah bahas mengenai di Undang-Undang MID, kita juga udah bahas mengenai KBBI. Semoga teman-teman udah tercerahkan nih apa sih sebenarnya arti dari merek tersebut gitu. Nah, kita masuk nih ke fungsi merek. Sebenarnya apa sih fungsi merek itu? Yang pertama, eksklusivitas. Pemilik merek diberikan hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan mereknya sendiri, mengizinkan dan atau melarang pihak ketiga untuk menggunakan merek miliknya. Jadi, teman-teman, kalau punya merek, kita itu bisa diberikan hak eksklusif nih oleh negara. Ini syaratnya sebenarnya kalau eksklusivitas itu adalah merek-merek terdaftar ya Mbak Lisa. Yeah. Jadi untuk merek-merek belum terdaftar, of course belum ada hak eksklusif. Tapi ini untuk merek-merek yang sudah terdaftar, kita bisa menikmati hak eksklusivitas yang diberikan oleh negara. Jadi cuma kita aja nih yang bisa pakai. Kita bisa pakai, dan kita juga punya hak untuk memberikan izin ataupun melarang pihak ketiga untuk pakai merek kita. Jadi kita benar-benar punya hak secara besar untuk melarang orang ataupun juga mengizinkan orang menggunakan merek kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai tanda pengenal. Jadi merek itu untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Ini yang paling penting. Fungsi merek itu agak bisa membedakan teman-teman. Yang produk A dengan produk B. Let's say kita masuk supermarket nih teman-teman. Terus kita masuk ke section bagian biskuit misalnya. Nah, ketika kita masuk ke bagian biskuit, tentu teman-teman semua pasti punya satu merek brand favorit biskuit tersebut gitu misalnya. Atau bisa kita tahu nih ada beberapa brand biskuit yang memang biskuitnya sama tapi brandnya berbeda, dan itu yang membuat kita itu bisa memilih dan mengenali brand mana sebenarnya yang kalian suka gitu. Nah, itu adalah fungsi merek yang sesungguhnya sebenarnya teman-teman. Jadi kalian tuh bisa memilih produknya, kalian bisa memilih kualitas si produk tersebut yang dikenal dari merek. Oke, lanjut ke identitas. Identitas adalah merek yang sudah bertahan dan dikembangkan untuk menciptakan loyalitas pada konsumen, sekaligus memberikan rasa jaminan atas mutu barangnya. Nah, ini juga salah satu hal yang paling penting mungkin bagi para pembisnis di luar sana gitu. Ini adalah sebagai bukti identitas dari pengusaha tersebut, teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya punya brand A,
A ini adalah identitas dari si perusahaan tersebut gitu, karena memang satu merek tersebut adalah satu merek yang paling misalnya punya kualitas produk yang paling bagus gitu. Nah, itu bisa menjadi identitas bagi si perusahaan tersebut gitu. Dan yang terakhir itu adalah alat promosi. Untuk mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Nah, ini juga kemudahan lain ya. Kalau misalnya kita mau pakai satu brand baju ataupun satu brand sepatu, akan lebih mudah kalau kita memang menyebutkan mereknya. Kita nggak bisa nyebut, oh iya saya maunya sepatunya yang ini dengan garis-garis dan segala macam. Itu akan ribet. Itu hidup kita akan ribet gitu kan. Makanya ada merek, dan di sini merek bisa menjadi alat promosi untuk bisa mengetahui, oh saya mau sepatu A ataupun saya mau sepatu B gitu. Nah, jadi fungsi merek itu banyak teman-teman. Kalian bisa punya mendapatkan fungsi merek tersebut kalau misalnya memang kalau teman-teman ini bisa menggunakan merek tersebut dengan baik dan benar. Tuh, jadi merek ini memang punya fungsi yang banyak, gitu teman-teman. Terus, nah ini adalah contoh merek-merek yang terdaftar. Ada apa aja nih, Mbak Lisa nih? Oke, untuk contoh merek-merek terdaftar, mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat ya. Salah satu beberapa contohnya adalah ada Dunkin Donuts. Kemudian pasti teman-teman tahu untuk Dunkin Donuts produknya seperti apa. Kemudian ada Ambadar dan Ambadar, tentu juga jasa kita. Kemudian ada Rolex, kemudian Meta, kemudian BTS. Ya, BTS sangat terkenal ya guys ya. Siapa yang nggak tahu BTS? Kemudian ada Baskin Robbins, kemudian ada Google, Chelsea, ada NR, Nature and Research, dan kemudian juga ada Mozilla. Iya. Nah, ini adalah contoh-contoh merek yang terdaftar, dan mungkin juga contoh-contoh merek yang sebenarnya udah banyak diketahui nih oleh orang-orang. Dan biasanya kalian kalau melihat merek-merek ini tuh kalian udah tahu, oh ya Dunkin Donuts itu produknya apa, Rolex itu produknya apa, Meta itu juga apa, atau BTS itu apa sih gitu. Kalian tuh udah tahu nih. Nah, ini tuh sebenarnya terlihat sebagai fungsi yang jelas sekali nih dari si contoh merek-merek ini, bahwa ini bukti nyata bahwa fungsi merek itu berjalan dengan baik gitu, karena kalian bisa mengetahui dengan langsung, kita tahu identitasnya dan kita tahu produknya gitu. Dan mereka, karena mereka sudah terdaftar, mereka bisa menikmati hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Jadi mereka bisa melarang, mereka bisa mengizinkan orang untuk menggunakan mereknya gitu. Jadi kalian yang mau pakai merek hati-hati aja gitu, karena memang ada hal-hal yang memang terbatas gitu untuk orang-orang yang menggunakan merek atau sudah memiliki merek gitu. Nah, terus untuk pelindungan merek nih teman-teman, merek seperti apa sih sebenarnya yang dapat dilindungi gitu. Jadi kita nggak bisa juga secara sembarangan untuk mendaftarkan merek, karena ada syarat-syarat nih yang harus kita penuhi. Nah, syarat-syarat yang itu tuh ada di Undang-Undang NIG tadi. Merek yang bisa didaftarkan adalah merek yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang NIG. Nanti kita akan masuk ke pasal 20 itu isinya apa, dan pasal 21 itu apa. Tapi berarti yang harus kita ketahui bersama adalah ketika kita mendaftarkan merek, kita tuh harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi kita nggak bisa seenaknya mendaftarkan satu merek karena merasa bahwa ini mereknya misalnya menjual gitu, atau ini mereknya unik gitu. Nah, itu belum tentu teman-teman, belum tentu merek tersebut bisa kita pakai. Jadi harus hati-hati juga, harus diketahui apakah merek tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang NIG. Nah, terus jangka waktu perlindungan merek nih, ini salah satu hal yang menurut saya pribadi adalah hal yang paling unik dari merek gitu. Jadi kalau merek terdaftar itu mendapat perlindungan hukum itu sebenarnya jangkanya 10 tahun dari sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Jadi sejak kita mau mendaftarkan mereknya itu bisa 10 tahun terlindungi itu. Dan merek ini bisa terus diperpanjang. Maksudnya diperpanjang tuh gimana? Nah, jadi setelah 10 tahun, misalnya satu merek ini udah selesai nih dalam waktu 10 tahun, tapi si orang tersebut masih pengen nih melindungi mereknya karena masih digunakan mereknya. Itu bisa teman-teman. Jadi merek itu mempunyai keistimewaan, dia bisa terus menerus dilindungi selama 10 tahun, setiap 10 tahun gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mereknya sudah 10 tahun bisa diperpanjang 10 tahun lagi. Habis 10 tahun bisa diperpanjang 10 tahun lagi gitu. Jadi memang merek ini yang paling unik gitu karena bisa paling lama gitu dilindungi. Dan salah satu sedikit fakta aja teman-teman. Jadi ada merek-merek yang memang sudah dilindungi dari tahun 1800-an. Dan itu juga membuktikan bahwa
memang merek itu bisa dilindungi paling lama di antara rezim kekayaan intelektual lainnya gitu. Jadi fungsinya banyak dan juga dilindunginya juga paling lama di antara rezim kekayaan intelektual lain gitu. Nah, sekarang kita masuk nih. Merek apa aja sih? Tadi kan kita bahas mengenai pasal 20 dan pasal 21. Nah, kita bahas nih sedikit sebenarnya apa sih yang diatur dalam pasal 20 dan pasal 21 di Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Nah, ini di pasal 20 disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar jika yang pertama bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian mau mendaftarkan merek, pastikan kalau misalnya merek itu tidak bertentangan dengan ideologi negara. Kalau di Indonesia berarti tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau peraturan perundang-undangan banyak ya, belum di Indonesia sebenarnya gitu. Tapi memang harus diperhatikan apakah dia itu merek tersebut tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut, karena kalau merek tersebut bertentangan dengan yang pasal 20 huruf A ini, merek yang akan didaftarkan oleh teman-teman ini akan ditolak oleh kantor KAI gitu. Jadi nggak boleh ya, harus dipastikan kalau misalnya tidak bertentangan dengan yang ada di huruf A. Lalu yang kedua, merek tidak dapat didaftar jika sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Ini maksud dari yang huruf B ini adalah merek itu tuh nggak bisa loh teman-teman didaftarin. Misalnya, let's say yang mudahnya adalah teman-teman jual jus, terus teman-teman mendaftarkan merek jus untuk jenis barang jus. Itu nggak bisa teman-teman, karena itu sama sekali tidak memberikan daya pembeda terhadap merek tersebut gitu. Jadi karena berkaitan, merek tersebut berkaitan, jadi merek tersebut tidak bisa didaftarkan gitu. Jadi harus diperhatikan juga ya teman-teman. Nggak mungkin kan orang mikirnya kadang untuk lebih simpel aja biar cepat ingat gitu, tapi apparently itu tidak bisa didaftarkan gitu. Lalu merek tidak dapat didaftar jika huruf C memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya untuk merupakan nama varietas taman atau merupakan nama varietas taman yang melindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Nah, ini juga seperti contoh langsungnya adalah nggak boleh merek menyebutkan bahwa ini adalah baik untuk kesehatan gitu, atau misalnya ini adalah garansi sehat 100% gitu. Itu nggak boleh teman-teman, itu tidak boleh dijadikan merek gitu, karena itu akan dianggap menyesatkan masyarakat gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau misalnya ada ungkapan-ungkapan yang mungkin benar, mungkin informasi itu benar, tapi tidak boleh dijadikan part of the trademark gitu. Jadi tidak boleh menjadi bagian merek gitu teman-teman. Nah, lalu untuk huruf D, merek tidak dapat didaftar jika memuat keterangan tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, dan khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Itu juga sama, hampir sama dengan huruf C, jadi tidak boleh ada manfaat ataupun khasiat dari merek tersebut yang ditunjukkan dari merek. Lalu E, tidak memiliki daya pembeda. Nah, kalau tidak memiliki daya pembeda ini sebenarnya ada penjelasannya teman-teman di undang-undang. Intinya adalah tidak boleh terlalu kompleks dan tidak boleh terlalu sederhana. Jadi nggak boleh merek itu hanya garis atau titik, itu nggak boleh. Karena itu dianggap terlalu sederhana, atau terlalu banyak kompilasi, itu juga nggak boleh. Misalnya itu ada garis, ada warna, ada gambar, ada logo, semua masuk dalam satu merek, itu juga nggak boleh teman-teman. Nah, terus yang terakhir untuk pasal 20, merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Nah, ini juga nggak boleh. Misalnya ada lambang-lambang rumah sakit atau lambang-lambang hal yang biasanya kita lihat secara umum gitu, yang diketahui memang itu adalah lambang umum, itu juga nggak boleh teman-teman. Nah, kita maju ke pasal 21. Nah, untuk pasal 21, nanti kita akan bahas lebih dalam kasusnya di bagian kasus, tapi untuk pasal 21, untuk ayat 1, dibilang bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan A, merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jenis jasa sejenis. Yang B, merek terkena milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Yang C, merek terkena milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau D, mohon maaf, ada indikasi geografi terdaftar.
Nah, jadi untuk pasal 21 ayat 1 menjelaskan nih teman-teman, permohonan itu merek itu bisa ditolak nih sama kantor KI kalau misalnya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sama merek orang lain yang sudah terdaftar, ataupun merek orang lain yang sudah dimohonkan, jadi masih dalam proses tapi udah duluan. Terus juga merek terkenal nih teman-teman, merek-merek terkenal milik pihak lain yang jasa atau barang sejenis, ataupun yang jenis atau jasanya tidak sejenis. Nah, ini bisa terjadi dan bisa dianggap sebagai permohonan itu bisa ditolak gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati di pasal 21 ini karena banyak penolakan, kasus-kasus penolakan yang memang diterima karena pasal-pasal ini gitu teman-teman. Nah, terus juga ada di ayat 2-nya, yaitu permohonan ditolak jika merek tersebut A merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang lain, nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Lalu yang B merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang C merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Dan permohonan ditolak, yang ayat 3, permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik. Nah, untuk pasal 2 dan pasal 3 ini teman-teman, kalau pasal 2 lebih banyak terkait dengan penggunaan foto, terus juga lambang negara, ataupun misalnya cap institusi-institusi tertentu. Nah, ini tuh intinya di pasal 2 di ayat 21 adalah kalian harus punya persetujuan tertulis dari yang berhak gitu. Misalnya mau pakai foto Beyonce, Rihanna. Nah, silakan kalian minta izin langsung ke Beyonce atau Rihanna untuk dijadikan merek gitu. Nah, itu intinya dari pasal 21 ayat 2 gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang ketiga, ini adalah permohonan ditolak jika diajukan oleh permohonan yang beretikat tidak baik. Nah, ini adalah salah satu hal juga yang sering sekali kita temukan di kasus-kasus merek, bahwa banyak permohonan yang memang diajukan karena dasarnya beretikat tidak baik. Nah, kenapa sih beretikat tidak baik? Karena dianggap meniru, karena dianggap membonceng keterkenalan satu merek yang misalnya merek sudah terkenal, teman-teman. Jadi harus berhati-hati ketika kita mau mengajukan merek gitu. Untuk menghindari ini, jadi teman-teman juga nanti akan kita kasih tips and trick apa sih yang harus dilakukan gitu agar kita bisa menghindari hal-hal yang memang sudah tercantum nih di pasal 20 dan pasal 21. Nah, itu tadi pemahaman sedikit terkait dengan merek, masih banyak sebenarnya. Kalau misalnya kita bedah satu persatu itu bisa webinar kita bisa sampai malam harusnya. Tapi kan karena kita nggak bisa sampai malam, jadi kita akan lanjut ya teman-teman. Nah, silakan Mbak Lisa dilanjutkan. Terima kasih Rehan. Oke, kita masuk terkait pemahaman umum mengenai pelanggaran merek. Mungkin disebutkan di awal bahwa Indonesia sudah masuk dalam priority watch list-nya USTR, karena memang teman-teman sendiri mengetahui bahwa di Indonesia itu banyak banget untuk penggunaan merek yang sebenarnya mereknya itu belum nggak bisa digunakan karena sudah dimiliki oleh orang lain, dan juga sebenarnya merek terkenal, jadi penggunaannya itu tidak ada izin. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, sebenarnya pelanggaran merek itu bentuknya ada banyak. Tapi secara umum itu ada 4. Yang pertama ada persamaan merek pada pokoknya, kemudian pemalsuan atau penggunaan merek yang secara substansial tidak memiliki daya pembeda atau merek identik, kemudian ada pelanggaran dilution atau persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, dan keempat adalah pendaftaran dan penggunaan merek terkenal di internet. Mungkin persamaan merek pada pokoknya teman-teman mungkin masih agak bingung nih, gimana sih maksudnya persamaan merek pada pokoknya. Jadi sebenarnya persamaan merek pada pokoknya itu adalah kemiripan antara satu merek dengan merek lainnya karena adanya unsur dominan. Jadi mungkin teman-teman misalnya nih ketemu sama satu merek, ketika melihat merek ini nih kayaknya mengingatkan kepada merek lainnya gitu. Contohnya misalnya kita mungkin teman-teman tahu untuk merek H&M. Ketika misalnya ada merek baru, ada orang yang pakai mereknya H&M. Ya. Mungkin kan tulisannya mungkin beda ya, dari H dan M, kemudian satu lagi H dan M. Tapi ketika misalnya teman-teman mendengar, ada sedikit kebingungan sebenarnya ini H&M atau H&N. Nah, itu bisa dianggap sebagai persamaan merek pada pokoknya. Kemudian kalau misalnya untuk yang kedua, penggunaan merek yang secara substansial tidak memiliki daya pembeda. Mungkin teman-teman misalnya tahu untuk merek sepatu Nike. Nah, terus ada lagi merek
merek Nike yang dari dalam bentuk tulisan maupun konsep maupun secara tampilan itu sama dan sulit untuk dibedakan. Nah, itu bisa dianggap sebagai merek yang identik. Dan untuk yang ketiga, pelanggaran dilution atau persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal. Salah satu contohnya adalah misalnya teman-teman tahu untuk sepatu Converse. Sepatu Converse ada satu merek ketika untuk produk yang sama, untuk produk sepatu disebutkan dengan mereknya Conserve. Nah, itu kan Converse dan Conserve, walaupun sebenarnya dalam penulisan maupun pengucapan itu bisa dibedakan, tapi sedikit mirip. Jadi dikhawatirkan itu mengecoh konsumen yang sebenarnya ketika mau beli Converse tiba-tiba dapatnya yang Conserve. Kemudian untuk pendaftaran yang keempat, pendaftaran dan penggunaan merek terkenal di internet atau cyber squatting itu sebenarnya lebih kepada namanya untuk domain name. Jadi penggunaan merek terkenal di domain name. Jadi mungkin teman-teman tahu untuk beberapa kasus sebelum di tahun 2018-2019-an terkait untuk domain name BMW. Ya. Nah, itu karena sebenarnya BMW dari negara asalnya juga keberatan penggunaan nama domain name BMW di Indonesia, makanya ada beberapa sengketa lah terkait untuk domain name tersebut. Kemudian untuk bentuk-bentuk pelanggaran merek sebenarnya juga dijelaskan di dalam Undang-Undang MIG, itu di dalam pasal 100 disebutkan bahwa pelanggaran merek itu bisa dikategorikan sebagai apabila menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya, kemudian menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, dan yang ketiga adalah menggunakan merek yang memiliki persamaan sebagian atau keseluruhannya yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan atau kematian manusia. Oke, kita bisa lanjut ya untuk jenis-jenis pelanggaran merek yang sering dilakukan UMKM. Nah, ini sebenarnya bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada contohnya juga. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat ya untuk contoh-contohnya. Nah, 3 jenis ini adalah satu, penggunaan merek plesetan yang mirip dengan merek terkenal dan terdaftar. Kemudian yang kedua, penggunaan merek serupa dan merek terkenal dan terdaftar. Dan ketiga, menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk promosi seperti iklan. Nah, 4 gambar yang teman-teman lihat di atas itu bisa masuk dalam 3 kategori ini. Mungkin itu ada Chanel. Oke. Mungkin teman-teman bisa langsung terngiang atau misalnya teringat dengan kata-kata Chanel. Kemudian untuk gambar kedua ada Adade, dan logonya ini sangat identik dengan Adidas. Kemudian yang ketiga juga ada Adidas. Nah, Adidas itu pasti teman-teman juga kayaknya agak mirip sama merek Adidas juga. Nah, untuk yang keempat teman-teman pasti itu Diro untuk jenis barangnya tas. Kemungkinan akan terngiang dengan merek Dior. Oke. Kemudian ini ada beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait untuk pelanggaran merek. Untuk kasus pertama, ini terkait dengan Airy Menthol 10S, yaitu produk sepatu karya Airy Forman yang merupakan parodi Newport merek rokok. Nah, karena ada keberatan dari sebenarnya pemilik merek aslinya untuk penggunaan mereknya sebenarnya mungkin merasa seharusnya nggak dipakai, harusnya ada permintaan izin terlebih dahulu. Nah, makanya dari Newport sendiri melayangkan gugatan yang berakhir dengan perjanjian untuk dihentikan produksi Airy Menthol 10S. Jadi mungkin pemilik merek juga merasa keberatan karena tidak ada izin. Terus juga ini merupakan tadi kasusnya adalah parodi gitu, berarti kan plesetan ya. Jadi mungkin tidak ada itikat tidak baik, maksudnya mungkin dia merupakan perokok mungkin yang biasanya pakai produk Newport gitu, akhirnya punya ide untuk oke, kita akan mencoba buat bikin sepatu gitu. Nah, yang ternyata berujung dengan kasus sengketa. Jadi memang ini sebenarnya terjadi di US, di Amerika Serikat. Jadi memang ini salah satu hal yang memang udah terjadi di banyak negara, termasuk juga di Indonesia. Oke, kemudian itu untuk kasus pertama. Nah, kemudian kita juga ada kasus kedua. Ini ada kasus IKEA versus Ikema. Jadi IKEA menggugat PT Kedaung Industrial Ltd atas merek Ikema yang digunakan pada barang-barang gerabah dan alat rumah tangga. Nah, namun sebenarnya gugatan ditolak
tapi IKEA mengajukan kasasi yang kemudian dikabulkan. Jadi pada 13 Juni 2012 mengabulkan gugatan IKEA dan meminta kepada Dirjen Kemenkumham untuk membatalkan merek IKEMA. Iya. Nah ini juga mungkin bisa lihat IKEA dan IKEMA juga ada perbedaannya sebenarnya ya Mbak. Nggak prok-prokan dia meniru kata IKEA, tapi ada persamaan tadi pada pokoknya gitu, pada pokoknya dan seluruhannya itu si kata Ike dan huruf A. Jadi ada bentuk dari si kalimat tersebut tuh ada kemiripan nih dengan IKEA, dan ini juga ternyata bisa dipermasalahkan gitu, dan akhirnya masuk ke gugatan dan ujung-ujungnya dimenangkan oleh IKEA gitu, karena memang IKEA juga merek yang terkenal ya Mbak, yang kita ketahui bersama, dan juga mereka menjual alat-alat rumah tangga nih. Jadi menurut mereka merasa keberatan dengan adanya si IKEMA ini gitu, akhirnya digugatlah mereka. Tuh. Untuk next ada kasus, nah ini nih kasus yang salah satunya kasus juga masih berjalan, yaitu kasus Natura Republic teman-teman. Nah pasti cewek-cewek di sini tahu Natura Republic itu apa. Nah, ini adalah salah satu produk skincare yang memang kita sering pakai, dan khususnya mungkin teman-teman yang sangat-sangat familiar dengan Korea, ini pasti akan pakai Natura Republic ya, salah satu produk yang dipakai sebagai skincare. Nah, jadi ini adalah kasus merek terkenal asal Korea Selatan, yaitu Natura Republic yang digugat oleh pemilik merek Natura Republic yang sudah terdaftar di Indonesia. Penggugat menuntut kepada Natura Republic asal Korea Selatan selaku tergugat untuk membayar kerugian material dan imaterial serta ongkos perkara hingga miliaran rupiah. Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya pendaftaran di setiap negara di mana produk usaha kita dipasarkan. Sengketa merek tidak mengenal besar kecil suatu perusahaan, melainkan siapa yang lebih dahulu memiliki perlindungan atas merek untuk bisa memiliki eksklusivitas dan hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakan mereknya tanpa izin. Nah, teman-teman, jadi ini salah satu kasus yang sebenarnya harus kita pikirkan secara hati-hati, karena ternyata kasus-kasus seperti ini itu bisa terjadi juga dengan perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi teman-teman, kasus yang ini adalah intinya adalah kasus ini orang yang memiliki Natura Republic dari Korea Selatan itu menggunakan mereknya di Indonesia, tapi disayangkan bahwa merek tersebut yang dipakai di Indonesia ini belum terdaftar ternyata Mbak Lisa. Nah, karena ternyata di Indonesia sudah ada nih orang yang punya merek Natura Republic terlebih dahulu, dan orang yang mempunyai merek Natura Republic ini berkeberatan dengan penggunaan Natura Republic yang dimiliki oleh perusahaan dari Korea Selatan. Akhirnya digugatlah perusahaan dari Korea Selatan ini. Nah, sebenarnya proses persidangannya ini masih berjalan, belum ada putusannya, tapi yang bisa kita pelajari dan kita ambil hikmahnya itu adalah bahwa Natura Republic ini sebesar merek Natura Republic ini pun bisa terkena sengketa merek kalau misalnya dia tidak aware bahwa pendaftaran ataupun penggunaan merek ini harus dilindungi terlebih dahulu gitu teman-teman. Jadi harus sangat berhati-hati bahwa kejadian seperti ini tidak hanya terjadi ke teman-teman UMKM atau ke teman-teman yang baru membuat bisnis, tapi hal ini pun bisa terjadi kepada perusahaan-perusahaan besar di luar sana. Jadi memang kita lebih baik mengetahui terlebih dahulu agar kita bisa menghindari sengketa-sengketa seperti ini gitu. Lalu, nah ini juga nih teman-teman, ini mungkin juga salah satu yang bisa dilihat ya dari gambarnya. Kita udah tahu apa produknya ya. Ini ada produk rokok yaitu gudang garam, dan ada orang yang juga pakai gudang baru. Ini sangat amat sama antara dua produk ini nih, cuman bedanya gudang garam sama gudang baru gitu. Nah, ini gudang garam seperti kita ketahui adalah produk merek rokok yang terkenal di Indonesia, dan mereka sudah berdiri dari 1958. Akhirnya gudang garam menggugat nih pihak orang yang menggunakan merek rokok lain, yaitu si gudang baru, yang dirasa memiliki kesamaan dengan merek miliknya, yang menurut saya juga ini sangat mirip ya saudara-saudara. Jadi walaupun ada perbedaan sedikit gitu, tapi ternyata kalau dilihat secara sekilas teman-teman bisa lihat ini mereknya itu sama. Kalian kalau misalnya mungkin beli di warung gitu, orang bisa nggak tahu nih merek yang mana yang gudang garam, mana yang merek gudang baru gitu. Jadi ini akhirnya kasus ini dibawa ke pengadilan dan akhirnya menyatakan bahwa gudang garam menang atas gugatannya. Nah, ini juga mungkin hal-hal yang orang mikir nggak terlalu berpikir jauh gitu. Kalau misalnya sampai permasalahan-permasalahan seperti ini bisa menjadi masalah yang lebih besar ke belakangnya gitu. Jadi harus hati-hati teman-teman.
Nah, ini juga nih, ada Dunkin Donuts versi Dunkin Donuts. Nah, ini juga menjadi satu masalah karena bisa kita lihat, ada penggunaan warna yang sama, yaitu jingga dan pink. Juga ada penggunaan, walaupun beda sedikit di kata Donking, tapi ada penggunaan sama juga di kata donuts gitu. Jadi, ini juga menjadi satu masalah, dan akhirnya pemilik Dunkin Donuts ini mereknya ditolak ya oleh kantor DJKI karena memang dianggap memiliki kesamaan pada pokoknya keseluruhannya dengan merek Dunkin Donuts gitu. Jadi mungkin orang kadang ada yang ngefans gitu, terlalu ngefans dengan satu merek, akhirnya kayak oke, saya akan buat merek yang sama gitu. Tapi saudara-saudara itu harus hati-hati karena itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus berhati-hati untuk membuat satu merek gitu, atau kalau kita tuh berencana untuk membuat merek itu kita harus hati-hati. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada pentingnya pelindungan merek. Kita akan masuk nih, teman-teman. Kenapa sih penting banget melindungi merek gitu? Nah, tadi sebenarnya ini sama fungsi, nggak jauh beda sebenarnya sama fungsi, bahwa kalau misalnya kita melindungi merek, nanti kita akan mendapatkan hak eksklusivitas nih, yaitu pemilik merek dapat menikmati hak eksklusivitas dari merek tersebut, yang dimana ini termasuk melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya atau merek yang sama sehingga memperkuat perlindungan hukum atas merek yang dimiliki. Jadi lagi-lagi kalau misalnya mereknya ini didaftarkan, kita bisa menghalangi pihak-pihak yang pengen pakai merek kita. Apalagi kalau misalnya let's say sekarang kan merek apa-apa tuh gampang viral ya, di TikTok lah, di Instagram gitu. Ketika merek kita boom misalnya, viral nih di TikTok gitu. Kalau kita mereknya sudah didaftar, teman-teman, kita bisa langsung melihat bahwa ada apabila ada orang-orang yang pakai merek kita tanpa hak, itu bisa kita gugat, bisa kita kirim somasi misalnya, karena kita sudah memiliki haknya, hak eksklusivitas itu udah diberikan oleh negara kepada kita. Nah, jadi ini penting banget untuk dipahami bahwa hak eksklusivitas ini tuh melekat pada orang yang memang mereknya ini sudah terdaftar di Indonesia. Khususnya nanti ngajuinnya itu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Gitu. Jadi memang ini salah satu manfaat dari kalau kita mendaftarkan merek. Nah, first to file nih. Indonesia ini teman-teman menganut sistem yang namanya first to file. Apa sih first to file? Jadi Indonesia itu menganut sistem perlindungan merek di mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek dan apabila diterima, maka menjadi pihak yang memiliki hak atas merek tersebut. Dengan kata lain, siapa cepat dia dapat. Nah, ini juga salah satu asas yang dianut oleh Indonesia, yang dimana kalau kita duluan kita yang langsung dapat dilindungi mereknya gitu. Jadi kalau ada pihak yang setelah itu ngajuin merek yang sama-sama kita, itu pasti dia tidak bisa didaftarkan gitu. Jadi memang ini salah satu manfaat kalau misalnya kita cepet-cepetan nih, kalau misalnya udah punya merek, oke, langsung diajuin mereknya. Itu sangat amat disarankan gitu, karena biar bisa langsung mendapatkan setelah hasil pemeriksaan ya. Jadi kalau misalnya didaftar itu bisa mencegah orang-orang yang misalnya mau pakai merek itu atau mendaftarkan merek tersebut ke DJKI. Lalu kemudian untuk yang ketiga, kenapa merek harus dilindungi? Karena ada kenikmatan finansial. Ya. Jadi dengan adanya pendaftaran dapat memaksimalkan potensi finansial yang melekat dalam merek tersebut. Jadi selain mencegah untuk pelanggaran, untuk menghindari sengketa, jadi kepemilikan merek itu juga dapat memonetasi mereknya dengan melisensikan mereknya kepada pihak lain. Nah, selebihnya juga pendaftaran merek itu juga untuk meningkatkan nilai ekonomi dari merek tersebut. Kemudian untuk yang keempat, kenapa pentingnya merek itu untuk dilindungi secara hukum? Jadi ada beberapa sebab, mungkin sebenarnya sudah dijelaskan bisa dilihat dari fungsi merek itu sendiri. Yang pertama adalah mencegah pihak lain untuk meniru identitas perusahaan. Kemudian yang kedua adalah merek yang kuat akan menambah value bisnis. Kemudian yang ketiga, menjaga reputasi perusahaan. Yang keempat, menjadi sumber keuntungan bisnis melalui perjanjian lisensi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian membedakan produk bisnis satu dengan yang lainnya, karena pasti produk itu, misalnya satu produk untuk baju, pasti kita pengen punya produk yang favorit kan. Jadi untuk membedakan yang satu dengan lainnya, merek itu sangat penting. Kemudian mempertahankan loyalitas konsumen. Yang terakhir adalah menghindari sengketa hukum yang akan sangat merugikan perusahaan, mengingat biaya perkara yang cukup besar dan juga waktu yang cukup lama. Iya, betul sekali. Oke, nah ini dia. Nah, ini dia. Masuk kepada tips and trick untuk menghindari sengketa merek. Nah,
Apa aja sih? Nah, jadi pertama-tama teman-teman, kalau misalnya tips and trik dari kita, yang pertama itu adalah tips dalam mendaftarkan merek. Nah, tadi kita udah ngomong nih terkait pasal, kita harus menghindari gimana caranya tidak bertentangan dengan pasal 20 dan pasal 21. Nah, ini nih, yang pertama harus dilakukan ketika mau mendaftar merek, yaitu penentuan jenis merek. Nah, jenis merek itu ada dua, kayak Mbak Lisa, ada jenis barang maupun ada jenis jasa. Ini teman-teman nih kalau misalnya mau jualan, harus dibikin dulu nih, yang mau dijual tuh apa sih sebenarnya, barang kah atau jasa kah? Karena di dalam dunia merek itu tuh ada namanya klasifikasi kelas jenis barang dan jenis jasa. Nanti kalian bisa memilih kira-kira jenis jasa ataupun jenis barang itu nomor berapa ya gitu, atau masuk ke kelas berapa ya. Nah, itu harus ditentukan dulu apakah jenis merek tersebut masuk misalnya ke produk-produk makanan atau misalnya produk-produk baju gitu. Nanti ada penentuan jenis barang dari merek tersebut, dan jenis mereknya nanti ketahuan apakah itu jenis barang ataukah itu jenis jasa. Yang kedua, ini yang penting, penelusuran merek. Kenapa sih kita harus melakukan penelusuran merek terlebih dahulu? Kita jadi mau tahu nih, apakah merek kita kira-kira udah ada yang sama belum sama merek orang lain? Apakah merek tersebut udah ada yang didaftar misalnya, atau misalnya merek-merek tersebut udah pakai nih di luar negeri gitu. Nah, jadi ketika kita mau mendaftarkan merek, kita harus memastikan dulu nih bahwa merek yang mau kita pakai dan mau kita nanti daftarkan tidak sama dengan merek yang udah ada. Jadi itu bisa mengecilkan possibility kalau misalnya nanti kita sengketa merek gitu. Jadi harus dilakukan penelusuran dulu ya teman-teman, harus dikasih tahu dulu nih kira-kira ada nggak merek-merek yang memang mirip sama merek kita. Kalau ada, lebih baik sebelum dipakai ataupun sebelum digunakan ya lebih baik difikirkan terlebih dahulu kembali apakah memang merek tersebut bisa digunakan di dunia bisnis. Lalu, pastikan merek sesuai dengan persyaratan dan hitungan undang-undang. Tadi, ini masuknya ke pasal 20 dan 21, jadi ketika sudah melakukan penelusuran merek, udah nih ternyata mereknya, oh aman, nggak ada yang sama kita. Nah, tapi kita harus pastiin apakah merek tersebut tidak bertentangan dengan pasal 20 dan 21 Undang-Undang MIG. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman, kalau misalnya mau daftarin merek, kita lihat dulu pasal 20 dan pasal 21. Nah, yang terakhir adalah konsultasi dengan profesional. Jadi, kalau misalnya kalian masih bingung bahwa dari penentuan jenis merek, penelusuran merek, apakah merek tersebut sesuai dengan syarat yang diatur oleh undang-undang, kalian bisa konsultasi dengan profesional. Nah, salah satunya kayak kami di kantor konsultan Kain Talk Ambadar dan Ambadar, kita bisa bantu untuk melakukan penelusuran mereknya teman-teman, ataupun di kantor konsultasi lain. Tapi memang nanti ini bisa karena kita punya expertise yang bisa membantu untuk menentukan nih apakah kira-kira merek teman-teman ini bisa terdaftar atau enggak gitu. Nah, itu untuk tips untuk mendaftarkan merek ya teman-teman. Kemudian ada tips yang terakhir adalah tips untuk melindungi merek dari pelanggaran. Yang pasti adalah satu hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pendaftaran merek baik skala nasional maupun internasional. Dan kemudian yang kedua adalah perpanjangan pelindungan merek, karena yang mungkin yang sudah dijelaskan oleh Rian sebelumnya, merek itu sifatnya bisa diperpanjang. Jangka waktunya 10 tahun, ketika misalnya teman-teman masih memang ingin menggunakan dan melindungi merek tersebut, masih bisa diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Nah, yang ketiga ini juga penting, penggunaan merek pada produk. Karena ada beberapa merek yang sebenarnya mereknya sudah didaftarkan, tapi nyatanya penggunanya tidak ada. Nah, itu juga bisa menimbulkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Dan yang keempat adalah untuk melakukan monitoring secara berkala. Monitoring secara berkala ini juga sebenarnya penunjang dari hak eksklusivitas. Ketika misalnya teman-teman sudah punya pendaftaran merek, nah, teman-teman kan juga punya hak eksklusivitas atas merek tersebut. Ketika melakukan monitoring secara berkala, berarti teman-teman memang mau menjaga maintain untuk menjaga reputasi juga dari atas merek ataupun produk tersebut. Betul. Nah, itu teman-teman. Jadi memang juga penting untuk melakukan monitoring agar kalau ada orang-orang yang jahil nih atau orang-orang yang kayak tiba-tiba mau menggunakan merek kita, itu bisa kelihatan. Apalagi kalau kita sudah punya merek, itu akan lebih mudah untuk kita bisa menghalangi merek orang-orang pihak ketiga yang memang merugikan bisnis dari teman-teman itu sendiri gitu. Jadi tipsnya memang itu tadi tips untuk terkait dengan bagaimana caranya kita itu terlindungi nih dari pelanggaran-pelanggaran merek yang ada. Nah, tadi kita udah ngomongin masalah pendaftaran mereknya teman. Ini sebenarnya hanya informasi bahwa di tahun 2023 itu adalah tahun tematik merek nih teman-teman. Jadi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini memberikan fasilitas-fasilitas baru buat kita semua agar mempermudah proses untuk kita mau melindungi merek kita, mau melakukan perlindungan terhadap merek kita. Nah, jadi tahun ini DJK itu meluncurkan namanya POP merek, yaitu yang pertama persetujuan otomatis perpanjangan atau POP
jangka waktu perlindungan merek. Jadi mudah untuk melakukan perpanjangan merek itu mudah sekarang. Jadi udah nggak susah lagi, dokumennya udah nggak ribet. Jadi kita bisa mudah untuk mengajukan perpanjangan perlindungan merek. Lalu yang kedua ada persetujuan otomatis pencatatan atau POP lisensi merek. Jadi itu mungkin pembahasan lain ya. Nanti kita akan membahas mungkin di next webinar mungkin kita bisa membahas lisensi merek. Tapi ini juga salah satu hal yang memang bisa salah satu cara untuk bisa memonetasi merek kita, yaitu melakukan lisensi merek. Dan ini juga dipermudah dengan adanya persetujuan otomatis pencatatan lisensi merek. Dan yang terakhir ada persetujuan otomatis petikan resmi merek. Jadi buat teman ini khususnya mungkin teman-teman yang mungkin punya sertifikat merek gitu biasanya terus hilang misalnya. Ini bisa pakai persetujuan otomatis petikan resmi merek gitu. Jadi dimudahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam proses pelindungan mereknya gitu. Jadi 2023 akan lebih mudah bagi kita semua untuk bisa melindungi merek-merek kita. Gitu. Nah, itu teman-teman sebenarnya informasi dan sharing knowledge yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Dan teman-teman lagi-lagi kalau misalnya memang masih ada kebingungan atau misalnya masih mau apa atau mungkin dari sini mau berkonsultasi dengan kita lebih lanjut, ini kita Ambadar bisa langsung kontak di ambadar@ambadar.co.id kalau kalian mau email ke kita ataupun di media sosial kita